Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman. Mari kita persiapkan diri untuk mulai ibadah pada hari ini. Kita pujikan lagu Allah Sumber Kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Siapkanlah hati kami dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya pernah membaca sebuah ungkapan yang berkata demikian. 75 tahun merdeka, desa perbatasan Maluku masih gelap gulita. Desa Eva, desa Lehemia, dan juga desa Ilili. Teman-teman, ketiga desa ini ada di wilayah Seram bagian timur. Mereka belum punya listrik, apalagi internet. Mereka berupaya sedemikian rupa dengan tujuan apa? Ingin desanya itu menjadi terang. Seperti saya dan kalian semua tinggal di dalam rumah yang memiliki penerangan. Kalau misal ditanya di antara kita, saya percaya kalian akan berkata, saya nggak maulah tinggal di tempat itu, gelap, sepi, terisolasi, dan ya mau ngapain kalau di tempat gelap seperti itu? Teman-teman, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin tinggal di tempat yang gelap. Teman-teman, betapa pentingnya setiap kita memiliki terang itu. Bayangkan kalau misalnya kita hidup di dalam gelap. Pasti kita merasa lebih baik mati, karena kita tidak bisa ngapa-ngapain. HP-mu saja, kalau sudah mati, sudah habis baterainya, kamu akan membutuhkan listrik untuk bisa mengecasnya, bukan? Dan ketika HP-mu mati, bukankah kamu merasa dunia ini seakan-akan nggak ada artinya bagimu? Begitu pula dengan setiap kita juga membutuhkan terang. Yesus adalah terang dunia, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan berjalan di dalam terang ilahi itu. Hidup seorang anak Tuhan seharusnya bukan hanya berjalan di dalam jalan Tuhan, jalan yang terang di dalam Tuhan, tetapi juga menerangi sekitarnya. Anak-anakku, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 berkata demikian. Yesus berkata kepada banyak orang, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal yang ke-9 ayat 5 berkata, "Selama aku Yesus," maksudnya, "di dalam dunia, akulah terang dunia." Pada waktu itu Yesus berbicara kepada banyak orang. Dan dia menyatakan diri di depan mereka. Waktu dia mengatakan pertama, dia berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagaimana reaksi daripada orang Farisi dan ahli Taurat itu? Mereka marah. Memang dia dari mana sih? Dia kan manusia yang sama dengan kita. Tapi Tuhan menjawab mereka, "Kamu tidak tahu dari mana aku berasal. Dan kamu juga tidak akan percaya bahwa aku memiliki kuasa yang sama dengan Dia yang mengutus aku." Mari kita bersama-sama membayangkan. Ketika kita tidak memiliki sesuatu untuk kita pegang, ketika kita tidak memiliki sesuatu yang menjadi harapan kita seringkali menjadi sedih, bukan? Begitu pula ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia dan mengundang engkau dan saya untuk hidup di dalam terang Tuhan, kita seringkali merasa sulit. Sebab Yesus adalah terang dan dia tidak dapat berkompromi dengan kegelapan. Ketika Allah menjadikan alam semesta, Allah menjadikan yang pertama kali adalah terang. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, andai kata enggak di dalam terang pun Tuhan juga sanggup, Bu. Tuhan juga sanggup loh, Kan dia adalah Tuhan, mana mungkin dia enggak bisa. Benar, tapi coba mari kita bayangkan. Allah berkata, "Jadilah tumbuhan, jadilah binatang,
Jadilah hewan ternak dalam keadaan yang tertutup, dan kemudian kamu bisa menunjuk, itu sapi, itu tumbuhan. Dapatkah kalian menunjuknya? Enggak, bukan. Mengapa Allah menjadikan terang itu yang pertama kali? Karena terang itu adalah tanda kehidupan. Dan itu ditunjukkan kepada kita, bukan? Ketika Allah menjadikan binatang, ketika menjadikan tumbuhan, Tuhan berkata, apa yang dijadikannya itu baik. Semua dijadikan karena ada terang. Teman-teman, setiap kali terang itu datang, maka terang itu akan menyingkirkan kegelapan. Sekali lagi ya, ketika terang itu datang, ketika terang itu hadir, maka kegelapan itu akan menjadi sirna. Mungkin ada di antara kalian yang berkata, Tuhan kan menciptakan benda penerang, dengan matahari bisa kok kita melihat. Teman-teman, benda-benda penerang itu dijadikan hari yang keempat. Tapi bagi Tuhan, itu benda penerang. Yang terang yang sesungguhnya itu harus hadir dulu ke dalam dunia, untuk bisa melihat, untuk bisa melakukan banyak hal. Itu sebabnya tidak pernah ada keindahan di dalam kegelapan. Tidak akan pernah ada keindahan di dalam kegelapan. Mana yang akan pilih? Hidup dalam terang atau dalam gelap? Ketika pertanyaan ini saya lontarkan kepada kalian, mungkin jawabannya lebih bervariatif. Kenapa? Tergantung Lose. Kalau misalnya kita mau lihat pohon Natal itu lebih terang, lebih bagus, lebih baik lampu ruangan dimatikan. Sedikit ruangan yang gelap-gelap atau yang remang-remang. Kenapa? Enak untuk tidur. Bukankah ketika jam tidur pun kamu juga menggunakan gadgetmu untuk main game, bukan? Yang penting kami senang, Lose. Teman-teman, sayangnya kegelapan yang kita bicarakan dalam hal ini bukan soal lampu, bukan soal kebutuhan fisik. Tapi kegelapan di dalam hidup kita akan menjadi sesuatu yang mengerikan karena kita tidak berjalan di dalam terang Tuhan. Kita hidup di dalam keinginan kita sendiri. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia," itu berarti hidupmu yang mengaku percaya kepada Yesus seharusnya juga hidup di dalam jalan yang terang yang Tuhan tentukan untuk hidupku dan juga untuk hidupmu. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Namun ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, Tuhan ingin kita hidup di dalam jalan yang diterangi oleh Tuhan, yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Atau berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang kegelapan begitu. Kemungkinan yang pertama adalah kita pura-pura tidak tahu. Tidak apa-apa, kita dalam gelap. Sedikit remang-remang bolehlah. Ketika kita membuka IG dan kemudian banyak yang memberi komentar, hatimu berbunga-bunga, bukan? Dan ketika kamu melihat ada yang memberikan like atau memberikan love di situ, hatimu senang, bukan? Kamu menghitung, wah berapa ratus orang nih yang sudah nambah loh. Hidupmu sangat dipengaruhi dengan media sosial, bukan? Ketika engkau bertemu dengan teman-temanmu yang lain melalui game online, temanmu marah kepadamu dan mereka memberikan sebuah julukan, memberikan sebuah sebutan, entah itu sebutan yang berasal dengan nama binatang, atau mungkin dengan sebutan-sebutan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya kalian ucapkan. Biasanya respon kita apa? Kita akan membalas ucapan teman kita itu bahkan dengan nada yang lebih keras, dengan nada yang lebih kuat, supaya dia tahu bahwa saya bisa membalas kamu dengan kata-kata yang lebih keras. Teman-teman, itu adalah hidup dalam kegelapan. Yang perempuan seringkali berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Misalnya, dia kok gendut ya? Mungkin orang lain menilai kita,
Lama ya nggak sekolah, kok sekarang tambah hitam ya? Teman-teman, tindakan-tindakan itu adalah tindakan-tindakan di dalam kegelapan. Ketika orang tuamu melarang engkau untuk bermain game di malam hari, jam belajar sudah selesai, kita pura-pura tidur. Waktu kita pura-pura tidur, kita pakai selimut sampai ketutup kepala kita. Waktu mama buka pintu dan melihat kita sudah tertidur, kita merasa apa? Begitu mama tutup pintu lagi, kita nyalakan lagi, kita main lagi. Teman-teman, kita merasa bahwa mama papa kita itu cerewet banget sih. Padahal sesungguhnya mereka sedang menunjukkan perhatiannya kepadamu, menunjukkan kasih sayangnya. Tapi bagaimana respon kita orang-orang yang di dalam kegelapan? Gak enak, gak seneng aku. Mama itu nek masuk pintu, masuk kamar, mbok ketuk pintu dulu. Bukan karena kamu merasa terganggu dalam belajar, tetapi kamu merasa terganggu karena main game. Kita tidak bisa mengendalikan emosi. Kita menjadi kesal, kita menjadi marah. Padahal yang dipikirkan oleh orang tuamu adalah ketika engkau berhenti di tengah malam itu, tujuannya adalah untuk menjaga tubuhmu tetap sehat, untuk menjaga tubuhmu tetap bugar, dan juga untuk masa depanmu. Karena kesalahan-kesalahan kecil yang kita anggap tidak apa-apa itu bisa memberi dampak bagi masa depan kita. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga diri kita untuk tetap berjalan di dalam terang Tuhan itu tidak mudah. Butuh sebuah kerelaan di dalam diri kita. Seringkali ketika kita marah sama orang tua, kita tidak jujur bukan dengan diri kita sendiri. Kita sedang mencari aman, kita sedang menjaga supaya hati kita tetap senang dengan melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Karena dengan berbuat demikian, kita sebenarnya sedang membohongi diri kita dan juga membohongi Tuhan. Termasuk membohongi orang tuamu. Ketika engkau menganggap tidak apa-apa berada di dalam gelap, engkau mengalami sakit, dan dokter memberikan sebuah diagnosa dan engkau baru terkejut. Semua itu kamu lakukan selama ini. Engkau langgar perintah orang tuamu, engkau langgar semua nasihat daripada orang tuamu. Dosa tidak pernah berkompromi dengan hal-hal yang baik. Dosa tetap dosa. Kesalahan-kesalahan kecil berarti kita sedang mengkompromikan diri kita untuk melakukan dosa. Menganggap remeh kesalahan-kesalahan kecil itu berarti mengkompromikan diri kita dengan perbuatan dosa, dengan melakukan dosa. Hati-hati teman-teman. Kemungkinan yang kedua, menikmati hidup di dalam gelap. Kenapa menikmati hidup? Teman-teman, sesuatu itu yang semula kita pandang sepele, kita pandang remeh, kita pandang kecil, itu sering kali kita lakukan berulang-ulang. Entah di depan orang ataupun tidak di depan orang. Jikalau itu sudah menjijikkan di mata orang lain, kita akan melakukannya tanpa sepengetahuan orang. Kita melakukannya dengan tujuan supaya kita tetap merasakan senang karena melakukan perbuatan dosa itu. Kita ditinggal sendiri, merasa senang karena apa? Kita akan menikmati dosa yang kita lakukan. Entah kita main game tanpa batas waktu, entah kita menikmati gambar-gambar erotis. Saya kalau melihat permainan game anak-anak zaman sekarang, wow, gambarnya tidak senonoh. Tapi bagi kalian, oh itu nggak apa-apa, Bu, itu biasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, salah satu kebiasaan orang tua yang paling tidak disukai dari setiap kita adalah ketika orang tua itu cerewet sama kita. Padahal cerewetnya mereka itu adalah sebenarnya untuk menunjukkan sayang, rasa sayang mereka kepadamu. Ketika engkau menikmati dosa dengan video porno, dengan gambar-gambar yang tidak senonoh, kamu menjadi marah bukan ketika kamu ditegur? Kamu menjadi tidak puas
dan kamu mencari cara untuk bisa melakukannya. Kalau tidak di rumah, berarti saya akan lakukan di tempat lain. Sedih bukan? Itulah perbuatan di dalam kegelapan. Engkau sudah menikmati perbuatan itu, dan engkau tidak bisa lagi menghindarinya. Karena dosa itu sudah mencengkeram hidupmu, sudah menjerat hidupmu, dan engkau tidak dapat melepaskannya. Hai guys, ketika engkau menikmati dosa, engkau akan menjauh daripada banyak orang. Engkau akan mengasingkan dirimu, bukan untuk kamu membalikkan dirimu kembali kepada Tuhan, tetapi engkau sengaja menutup atapmu, menutup hatimu terhadap Tuhan, dan engkau membuka dirimu dengan leluasa untuk menikmati dosa. Ingat, aku dan kamu adalah anak-anak Tuhan. Mengapa kita tidak berani menunjukkan perbuatan kita di hadapan orang? Karena kita tahu bahwa perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan dosa. Dan Tuhan tidak senang. Bukan hanya Tuhan yang tidak senang. Orang tuamu, teman-teman dekatmu, mereka juga tidak senang. Karena kita hidup di dalam dosa dan menikmati dosa. Teman-teman, jangan biarkan dirimu terus-menerus jatuh dan menikmati dosa. Hidup di dalam kegelapan. Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-21 berkata demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi yang bodoh, menjadi gelap. Kamu tahu siapa Allah. Tetapi janganlah sampai kita menjadi orang yang bodoh, yang kita tidak dapat lagi memuliakan Allah kita. Kawan, salah satu hal yang saya takutkan di masa pandemi ini adalah kita menikmati kesendirian. Sekarang orang tuamu sudah mulai sibuk bekerja, karena mereka harus mendapatkan uang supaya kalian semua bisa hidup. Dan sebagian dari kita, kita tinggal sendiri. Kita punya tempat-tempat sendiri supaya kita bisa belajar secara online. Tetapi di sisi lain juga ada masa-masa, ada waktu-waktu bahwa ada perasaan kamu sendiri. Perasaan kesendirian itu berbahaya. Engkau melakukan banyak hal, kau mendapatkan banyak hal pula dari gadgetmu itu. Mulai dari masalah dandanan rambut, mulai dari masalah dandanan wajah, mulai dari banyak hal, model-model baju yang tren zaman sekarang. Kita mengupayakan diri kita sehingga tumbuh di dalam diri kita perasaan insecure. Hati-hati teman-teman, ketika perasaan insecure itu muncul di dalam dirimu, maka akan muncul sebuah siklus. Ketika kamu merasa insecure, maka di dalam dirimu akan tumbuh sebuah dorongan-dorongan yang mengatakan, kamu kurang ini loh, hidungmu kurang ini. Selalu kurang. Ini, kita sibuk untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Semakin kita berusaha untuk memenuhi kekurangan kita, menutupi kekurangan kita, dan ternyata gagal. Kita nggak berhasil. Lalu ujungnya siapa? Tuhan ini nggak adil. Masa Tuhan ciptakan saya kayak gini? Pendek, hitam, rambut keriting. Kau merasa insecure, engkau merasa dirimu kurang, engkau merasa harus dipertutupi, harus dipenuhi, engkau harus berupaya lebih keras lagi, dan ketika engkau gagal, engkau menyalahkan Tuhan. Bagi Tuhan, apa yang ada pada diri kita ini cukup dan sempurna di matanya. Ketika kita memiliki rasa aman di dalam diri kita, maka kita tidak perlu merasa diri kurang. Karena yang kita miliki adalah cukup. Ketika kita merasa cukup, maka yang dapat kita lakukan adalah kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa menjadi baik dengan orang lain, kita menjadi ramah dengan orang lain, kita akan melakukan segala sesuatu karena cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Kita memandang hidup kita dari sudut pandang Allah, bahwa hidup kita ini berharga. Oleh sebab itu, Yesus rela mati buat kamu dan buat saya. Aku dan kamu dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Aku dan kamu dipanggil untuk tinggal di dalam terang Allah, berjalan di dalam jalan yang Tuhan tentukan, hidup di dalam terang yang kekal itu.
dan Dia memanggil kita untuk menjadi terangnya dan memancarkan terangnya di tengah-tengah dunia. Terang itu menghidupkan. Terang itu memberikan damai sejahtera surgawi. Terang itu membawa keselamatan bagi saya dan juga bagi kamu. Terang itu memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Engkau adalah terang dunia. Engkau adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia dan menerangi perjalanan hidup kami. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.